Ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Salam berjumpa kembali dalam kasih Yesus Kristus. Tidak terasa, kurang lebih 2 bulan kita tidak berjumpa di tempat ini untuk bersama-sama bersekutu di gereja kita. Dan kita sudah ada di minggu pertama pada bulan Juni, 7 Juni 2020. Saya yakin dan percaya karena Roh Kuduslah sehingga kita bisa melewati hari-hari kita untuk tetap berada di rumah. Mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai merasa bosan, dan mungkin ada beberapa jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi ini. Apapun keadaan kita hari ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena sampai hari ini masih ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mungkin di rumah Bapak Ibu, saudara hanya bersama keluarga inti. Bersekutu bersama untuk beribadah. Yakinlah Tuhan hadir di sana. Dan Tuhan hadir di sini. Karena itu mari kita bersungguh-sungguh sehingga ibadah ini berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Jangan jadikan ibadah ini sebagai tontonan semata. Tapi mari kita masuk bersama, menikmati ibadah ini, menikmati lawatan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita membuka hati pemikiran kita untuk Roh Kudus Tuhan melawat setiap kita. Biarlah kuasa Roh Kudus itu akan mengalir dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Roh-Mu yang hidup. Mari kita membuka hati kita untuk jamahan Tuhan. Katakan, ku buka hatiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup,
doa pembukaan akan disampaikan oleh Mayor Albert Sango MTH. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini tidak terasa Minggu tanggal 7 Juni kita masih tetap ibadah online. Oleh karena itu, mari kita berdoa mengawali ibadah kita. Kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengalaskan ibadah kami dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena itu dikehendaki Tuhan bagi kita. Mari saudaraku, kita bernyanyi, kita bersukacita bagi Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, mari kita bertepuk tangan. Tanda kita bersukacita karena kebaikan Tuhan. Karena Dia, Yesus, sobat kita yang setia. Yang senantiasa menemani kita di saat kita susah dan di saat kita sendirian. Mari kita menyanyi pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Kita bersyukur karena kita memiliki sobat yang setia, yaitu Yesus yang selalu setia dalam keadaan susah maupun kita sendirian dan dalam keadaan duka sekalipun. Dalam Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, apapun keadaan kita saat ini, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami umat-Mu datang bersujud di hadapan hadirat-Mu. Hati setiap kami terangkat padamu Tuhan. Kami datang membawa syukur kami kepada Tuhan. Untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Kami menyadari tidak seorang pun dari kami dapat sampai dengan hari ini kalau bukan karena anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kekuatan kesehatan. Kami bersyukur untuk keluarga.
Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Engkau melihat ucapan syukur setiap jemaat-Mu yang mereka naikkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatunya. Mohon terimalah syukur kami kepadamu. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan lewat nyanyian Bala Keselamatan nomor 86 ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Maukah kau bebas dari dosamu, darah Tuhan yang berkuasa? Maukah kau kalahkan kuasa setru, darah Tuhan yang berkuasa? Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Maukah kau melayani Rajamu, darah Tuhan yang berkuasa? Setiap hari memujikanku, darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Mayor Albert Sango MTH. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan dari kitab Injil Matius 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-13 dan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata demikian. Tetaplah berdoa. Saat ini kita akan mempersiapkan hati pemikiran kita, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita buka hati pemikiran kita untuk mendengarkan firman. Karena firman itu berkuasa, dapat mengubah sikap hati kita. Firman itu dapat menegakkan kita ketika kita jatuh. Pujian yang mengatakan, penuhkan bejanaku Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama untuk mempersiapkan hati pemikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku
hati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Doa dan perenungan firman Tuhan oleh Mayor Albert Sango MTH. Saya mengajak kita untuk berdoa kembali, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terpujilah nama-Mu, sebab kami tetap memiliki waktu dan kesempatan yang baik untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, walaupun secara online. Namun Tuhan, kami percaya dan meyakini bahwa kebenaran firman-Mu itu berkuasa, memberkati dan menolong kehidupan rohani kami. Hamba-Mu yang telah menyiapkan diri supaya Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat rohani pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di rumah kita masing-masing tidak menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Walaupun sedikit berbeda, kalau di dalam gereja ataupun di rumah kita, kita sekeluarga. Kalau di dalam gereja, kita berjemaat bersama-sama. Pada pagi hari ini, judul kebenaran firman Tuhan, yaitu pentingnya berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah menjadi judul renungan kita pada pagi hari ini. Ada begitu banyak alasan mengapa orang percaya seringkali malas berdoa. Antara lain, letih karena banyak melakukan pekerjaan, sibuk sehingga kurang waktu, bingung bagaimana caranya harus berdoa, tidak pandai berkata-kata, tidak mengerti pentingnya berdoa, dan itulah sejumlah alasan yang kadang-kadang bisa terjadi dalam hidup rohani kita. Dalam Alkitab, kata doa dan berdoa diulang lebih dari 224 kali. Hal ini menegaskan bahwa doa adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Beberapa prinsip dasar bahwa doa itu sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Yang pertama, Yesus mengajarkan tentang doa dan memberikan teladan doa dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13 seperti yang telah kita baca tadi. Matius 6 ayat 9 sampai 10, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik. Pagi-pagi benar, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Matius 1 ayat 35. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan begitu banyak, namun Tuhan Yesus tidak pernah melupakan waktu untuk berdoa. Dalam doa Tuhan Yesus menyerahkan segala sesuatu yang Ia lakukan kepada Bapanya. Ia menyerahkan segala tantangan yang Ia hadapi kepada Bapa di sorga. Dalam melakukan pelayanannya, Tuhan Yesus selalu berdoa. Yohanes 6 ayat 11, Tuhan Yesus berkata dalam doanya, Ia mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ekor ikan.
bagian yang kedua, doa adalah pernafasan rohani. Kita semua membutuhkan nafas. Ketika kita berhenti bernafas, berarti kita telah mati. Doa digambarkan sebagai nafas kehidupan secara rohani. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Dalam Alkitab King James Version, berdoalah dengan tiada berkeputusan. Paralel dari ayat 1 Tesalonika 5 ayat 17. Doa bukan sekedar aktivitas, tetapi sebuah aliran kehidupan. Kita harus berdoa tanpa berkesudahan. Apakah nama lain dari sesuatu yang tidak dapat berhenti? Yaitu kehidupan. Jika kita berhenti bernapas, kita pasti mati. Jika kita berhenti berdoa, kita akan mulai mati secara rohani. Doa merupakan pernapasan rohani menunjuk pada kehidupan yang berjalan dan berbicara dengan Allah senantiasa dalam doa. Lukas 24 ayat 13 hingga 33, ada dua orang murid berjalan ke Emmaus. Mereka sedang berbicara dan membicarakan tentang Tuhan Yesus dan segala sesuatu yang telah terjadi dengan Dia di Yerusalem, tetapi mereka tidak menyadari kehidupannya. Akhirnya, setelah mereka beristirahat di kampung yang mereka tuju, Yesus mencelikkan mata mereka dengan membuat perjamuan di antara mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terlalu sering kita seperti ke-12 murid tersebut. Seperti ke-12 murid Tuhan Yesus. Kita berjalan-jalan dengan raja segala raja dalam kehidupan kita secara kekristenan. Cukup dekat untuk menjamahnya. Tetapi dengan penuh kebodohan kita menunggu acara seperti khusus yang dilakukan di gereja. Baru mata hati rohani kita dicelikan untuk mengerti bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Di rumah kita pun Ia hadir. Saudara berdoa, saudara melakukan aktivitas rohani, aktivitas pekerjaan. Allah hadir di sana. Bagian yang ketiga, melalui doa Allah melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Melalui doa Allah menyatakan mujizat bagi orang percaya. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit mencurahkan hujan ke bumi dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kisah tentang Elia ini dijelaskan dalam 1 Raja-Raja 18, di mana Allah memerlukan dan memakai manusia untuk melakukan kehendaknya melalui doa. Ide siapa seperti ini? Ide Allah. Tetapi Allah menghendaki agar Elia berdoa untuk hal itu. Saudara-saudara, dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42 dan 43, firman Tuhan berkata, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Mengapa Elia berdoa sampai 7 kali? Ini menjadi satu pertanyaan. Artinya Allah menghendaki agar Elia harus berdoa sampai tugasnya selesai di mana Allah menurunkan hujan. Melalui doa, Allah memberikan keberanian kepada kita untuk memberitakan Injil. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa,
Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Melalui doa, Allah memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang sedang menanggung penderitaan. Lukas 22 ayat 41-43. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di dalam doa, Allah menyatakan berbagai rahasia. Yeremia 33 ayat 3. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Kita mengalami kekuatan di balik semua penderitaan yang kita tanggung karena Roh yang membantu kita dalam kelemahan kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Untuk itu, Allah tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluh yang tidak terucapkan. Membantu artinya menanggung penderitaan kita, digambarkan seperti sakit bersalin dalam Roma 8 ayat 22. Roh berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di dalam penderitaan kita, memiliki pengharapan akan kemenangan karena Roh yang memberikan kekuatan ketika kita lemah. Sehingga kita pasti mengalami kemenangan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari uraian di atas ini, maka kita dapat belajar. Doa merupakan kekuatan utama bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Apa alasan yang sering kita kemukakan saat kita berdoa? Bagaimana teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam hal berdoa? Saya percaya bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan bersama-sama bahwa doa merupakan kekuatan utama bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, sebab kebenaran firman-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami. Kami percaya Bapa di surga, bahwa melalui doa yang Tuhan ajarkan melalui firman, mengingatkan dan mengajar kami untuk tetap setia berdoa dalam keadaan apapun yang kami alami. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus bagi seluruh jemaat Tuhan Koros 2 Palu. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, bahkan orang dewasa dan lansia sekalipun. Allah memelihara dan memberkati. Jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, kami bawa mereka supaya dijamah oleh Tuhan. Bagi Ibu Eka, kiranya Tuhan akan jamah dan pulihkan keadaannya. Bagi Bapak Efesus TK, kiranya Tuhan jamah, Tuhan beri kekuatan kesehatan kepadanya. Dan Ibu Sutina Lewi, kami percaya Tuhan juga menjamah dan memulihkan keadaannya. Bagi Mayor Nyonya Laua, dalam perawatannya, kami percaya bahwa Allah yang berkuasa sanggup menyembuhkan, bahkan memakai tangan suster dengan dokter. Obat-obat, makanan dan minuman diberi kuasa sehingga semuanya dapat memulihkan keadaannya. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Mulai presiden kami, wakil presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, para bupati, camat, lurah, dan juga RW RT diberkati oleh Tuhan. Bagi TNI, Polri, dan ABRI, kami percaya bahwa mereka semua juga diberkati Tuhan. Di tengah-tengah penanganan
COVID-19 ini, agar mereka boleh sehat dan cepat selesainya penyakit COVID-19 ini. Sehingga kami juga boleh mengalami kebebasan. Namun kami percaya bahwa semuanya ini tanpa diberkati Tuhan, maka usaha kami sia-sia. Bapa di surga, kami percaya bahwa bangsa dan negara kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Lewat nyanyian Bala Keselamatan nomor 431, kita akan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Tanam waktu pagi bibit cinta Allah, tanam waktu siang dan petang juga. Tunggu musim panen nanti akan datang, dalam pesta panen kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Biarpun dengan tangis tanam bagi Tuhan, meski hati susah dengan keberatan, nanti Tuhan berikan kita selamat datang. Kita akan bersuka dalam surga terang. Kita bergirang membawa pulang hasil jiwa-jiwa dalam surga terang. Meskipun lemah, Tuhan yang kuasa, tolong kita bawa jiwa padanya. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah kita berikan untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Bala Keselamatan Korops 2 Palu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita tidak akan pernah tahu kapan wabah ini akan segera berakhir. Dan apa yang akan terjadi di hari depan kita. Tapi biarlah kita tetap berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kita tidak dapat berjalan sendiri. Karena ketika kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan tetap ada dalam perkenanan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Setelah pujian ini, Mayor Albert Sango MTH akan menutup ibadah kita dengan doa dan doa berkat. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Rohmu. Bawalah
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita kembali untuk berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dan dengan doa berkat. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdiri semua, kita satu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, sebab melalui ibadah kami pada hari ini, tanggal 7 Juni, kami bersama-sama telah diberkati oleh Allah. Oleh karena itu, biarlah kami semua mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat yang Allah telah sediakan dalam hidup kami. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu, serta terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu pada ibadah online yang berikutnya. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia.